Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan dan genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Kemudian kita selalu memperbanyak salawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kami berada di kotanya Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Ini hotel kami di Dalla Thaibah. Saat ini kami rombongan haji 2024 siap-siap tour ke Masjid Quba. Ini Pak Haji Kusnadi. Kemudian ada Eyang. Kemudian Teh dia, Engkong, Neng Aya, dan jamaah lainnya sudah berada di bus. Tapi sebagian masih ada di bawah. Ini adalah Ustaz Rahim bersama dengan Mutawif. Cuaca di Madinah saat ini sangat bersahabat karena masih pagi. Ya, inilah Eyang. Saya bersama dengan Eyang di atas bus siap-siap OTW ke Masjid Quba. Banyak orang yang hendak berziarah kepada baginda Rasulullah, tapi tak semua orang bisa sampai ke kota Madinah. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disampaikan ke kota yang penuh dengan keberkahan, ke kota yang di situ ada sosok seseorang yang sangat kita cintai. Di setiap waktu kita ucapkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika azan berkumandang, kita wajib untuk membalas setiap ucapan kalimat-kalimat itu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah kami sudah sampai di parkiran Masjid Quba. Tadi terlihat ada Ibu Haji Sri, ada Ustaz Rahim, kemudian Eyang dan Neng Aya siap-siap turun dari bus. Kemudian ada Om Haji Doyo. Semangat Om Doyo bersama dengan Bu Haji. Ada Teh Meli, Mas Agung, Teh Lia. Ini semua adalah rombongan kami dari Jakarta. Ya, terlihat sekarang di halaman masjid banyak jemaah haji yang sudah berada di tempat ini dari berbagai negara. Ya, Masjid Quba adalah masjid yang memiliki sejarah yang sangat penting dalam Islam, di mana masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah. Masjid Quba sendiri itu dibangun di daerah Quba, di mana ditempuh dari Madinah sekitar 4 sampai 5 km dari Masjid Nabawi Al-Munawwarah. Masya Allah, ramai sekarang terlihat. Ini kami sudah masuk di dalam Masjid Quba. Masjid ini dibangun dengan tangan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan menggunakan bahan sederhana seperti tanah liat, pelepah kurma, dan pohon kurma, sebelum masjid ini mengalami renovasi seperti yang terlihat saat ini. Masjid Quba dibangun pada tahun pertama Hijriah atau 622 Masehi, saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya singgah di Quba selama 5 hari dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi peletakan batu pertama Masjid Quba otomatis dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh sahabatnya Abu Bakar,
Umar, dan Utsman. Masjid Kuba disebutkan dalam Al-Quran sebagai masjid yang dibangun atas dasar takwa dan sholat di dalamnya memiliki keutamaan yang luar biasa, bahkan setara dengan pahala umrah ketika datang ke masjid ini dalam keadaan berwudu dan menunaikan salat sunnah. Dan tidak sekarang ada titik dua di atas yang diyakini di bawah titik dua persis dulu untahnya Rasulullah bernama Quswa istirahat. Alhamdulillah, kami dengan jemaah sebentar NN Wisata. Alhamdulillah kami dengan jemaah NN Wisata sudah melaksanakan sholat di Masjid Quba yang tepat di bawah titik dua, di mana di situ untanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Quswa duduk, dan setelah itu ditentukanlah bahwa Rasulullah dengan para sahabat akan mendirikan masjid pertama kali di dalam agama Islam yang berasas takwa. Maka tentu alhamdulillah kami di sini telah selesai melaksanakan sholat sunnah di titik hitam tepatan di atas kami ini. Maka dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita, jadikan ziarah yang makbul, dan insyaallah melaksanakan haji nanti akan diberikan haji yang mabrur. Ya, seperti diketahui bahwa awalnya arah kiblat Masjid Kuba menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian diubah menjadi menghadap ke Masjidil Haram di Mekah setelah Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini adalah kerumunan para jemaah haji yang terlihat berada di luar atau di halaman Masjid Kuba. Mana masjid ini dikelilingi oleh pohon-pohon kurma yang daunnya agak berkurang. Kemudian terlihat juga rumput yang kehijauan, karena memang di sini ada penyiraman berkala dari para petugas sehingga rumputnya terlihat hijau. Ya, masjid ini dibangun pada tanggal 8 Rabiul Awal 622 Masehi atau berdepatan dengan 23 September 622 di atas sebidang tanah seluas 1.200 meter persegi milik keluarga Kalsum bin Hadam dari kabilah Amr bin Auf, di mana masjid didesain sendiri oleh Rasul SAW, termasuk peletakan batu perdananya. Masjid Kuba mengalami renovasi pada zaman Utsman bin Affan dengan membangun menara masjid untuk mengumandangkan azan. Berikutnya direnovasi pada masa Sultan Abdul Majid II pada masa Daulah Utsmaniyah pada tahun 1245 Hijriah. Berikutnya pada masa pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Haji dan Wakaf melakukan perluasan Masjid Kuba sehingga bisa menampung kapasitas 20.000 jamaah. Nah, di mana bentuk bangunan seperti masjid pada umumnya, hanya saja bagian tengahnya terdapat ruang lapang yang di atasnya terdapat atap yang bisa dibuka tutup. Nah, yang istimewa adalah masjid ini 4 menara untuk menyebar atau mengumandangkan azan dan 54 kubah kecil, 5 kubah berukuran sedang, dan 1 kubah besar di atas mihrab. Oke, para penonton dimanapun berada, ini kami masih berada menikmati suasana keindahan, keramaian halaman Masjid Kuba dengan hijau rumputnya,
Dan saya doakan yang menonton dan subscribe YouTube-ku untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke sini berkali-kali. Dan jangan lupa YouTube saya di-support dengan di-share dan di-subscribe. Terima kasih atas segala supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.